Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Selvi. Pada video kali ini kita akan membahas asuhan kebidanan persalinan kelas 1. Baik, mari sama-sama kita dengarkan videonya. Berikut pokok bahasan yang kita akan bahas pada video ini. Referensi yang digunakan yang dapat jadi acuan untuk pembelajaran asuhan persalinan normal. Kita masuk ke pokok bahasan yang pertama yaitu kala 1 atau sering disebut sebagai kala pembukaan. Kala 1 ini dimulai dari adanya his persalinan sampai pembukaan serviks tersebut menjadi lengkap atau 10 cm. Pada kala 1 ini terbagi menjadi dua fase, yaitu fase laten dan juga fase aktif. Fase laten ini dimulai dari adanya kontraksi sampai pembukaan 3 cm dan his timbul tiap 10 menit lamanya 20-30 detik. Sedangkan fase aktif dimulai dari pembukaan 4 cm sampai dengan pembukaan 10 cm atau pembukaan lengkap. Sedangkan his frekuensinya meningkat yaitu 2-4 kali dalam 10 menit lamanya 40-60 detik. Pada fase aktif dapat dibedakan menjadi 3 fase, yaitu fase akselerasi, fase dilatasi maksimal, dan fase deselerasi. Fase akselerasi ini dimulai dari pembukaan serviks 3 cm menjadi 4 cm dan fase ini merupakan fase persiapan menuju fase berikutnya. Sedangkan yang kedua, fase dilatasi maksimal, fase ini merupakan waktu ketika dilatasi serviks meningkat dengan cepat dari pembukaan 4 cm menjadi 9 cm selama 2 jam. Normalnya, pembukaan serviks pada fase ini konstan, yaitu 3 cm per jam untuk multipara dan 1-2 cm untuk primipara. Sedangkan fase yang terakhir yaitu fase deselerasi merupakan akhir dari fase aktif di mana dilatasi serviks dari 9 cm menuju pembukaan lengkap atau 10 cm. Dilatasi serviks pada fase ini lambat, rata-rata 1 cm per jam, namun pada multipara itu bisa menjadi lebih cepat. Lama kala 1 biasanya untuk primigravida yaitu berlangsung lebih kurang selama 12 jam, sedangkan pada multigravida berlangsung lebih kurang selama 8 jam. Bagaimana pedoman kita untuk pengecekan waktunya? Biasanya pada primi pembukaan 1 cm itu waktunya 1 jam, sedangkan pada multipara 1 cm tersebut berlangsung selama 30 menit. Nah, berarti yang multipara ini lebih cepat pembukaannya dibanding yang primipara. Namun ketentuan ini tidak mutlak, hanya dapat digunakan sebagai perkiraan waktu pembukaan lengkap dan kemajuan kala 1, tergantung dengan kondisi dari pasien tersebut. Masuk ke pokok bahasan yang kedua yaitu perubahan fisiologis kala 1. Perubahan fisiologis yang terjadi pada kala 1 yaitu perubahan pada serviks di mana terjadi pendataran dan pembukaan pada serviks. Yang kedua, perubahan pada sistem kardiovaskuler, kemudian perubahan pada sistem metabolisme, perubahan pada sistem respirasi, perubahan pada kontraksi, kemudian perubahan pembentukan segmen bawah rahim dan segmen atas rahim, perubahan pada suhu tubuh, perubahan pada sistem hematologi, perubahan pada ginjal, dan perubahan pada gastrointestinal. Proses perubahan pada serviks yaitu terjadi karena yang pertama, pada kala 1 persalinan terjadilah his atau kontraksi uterus yang selanjutnya akan menghasilkan tekanan hidrostastik ke seluruh ketuban terhadap serviks dan segmen bawah uterus. Bila selaput ketuban sudah pecah, bagian terbawah janin ini dipaksa langsung mendesak serviks dan segmen bawah uterus. Sebagai akibat dari daya dorong ini, terjadi dua perubahan mendasar pada serviks yaitu pendataran dan dilatasi. Pada serviks yang sudah melunak,
Pada nulivara, penurunan bagian bawah janin terjadi secara khas agak lambat, namun pada multivara, khususnya yang varietasnya sudah banyak, penurunan bisa berlangsung sangat cepat. Pendataran serviks ini dengan kata lain yaitu penipisan serviks merupakan pemendekan saluran serviks dari 2 cm menjadi hanya berupa muara melingkar dengan tepi hampir setipis kertas. Bisa kita lihat gambar di samping ya. Jadi serviks itu lama-kelamaan menjadi menipis sehingga bisa dianalogikan yaitu bisa setipis kertas. Proses ini terjadi dari atas ke bawah sebagai hasil dari aktivitas myometrium. Serabut-serabut otot setinggi ostium cervix internum ditarik ke atas dan dipendekkan menuju segmen bawah uterus. Sementara ostium uteri externum itu tidak berubah. Jadi bisa kita lihat di gambar mana di situ ada keterangannya ostium internal dan ostium uteri eksternal. Jadi ostium uteri internalnya itu mengalami perubahan, sementara ostium uteri eksternalnya itu belum mengalami perubahan. Kenapa pembukaan serviks ini dapat terjadi? Pembukaan serviks tersebut dapat terjadi karena akibat dari kontraksi uterus serta tekanan yang berlawanan dari kantong membran dan bagian terbawah janin. Jadi, kepala janin saat fleksi akan membantu pembukaan yang efisien. Pada primigravida, pembukaan biasanya didahului oleh pendataran serviks, sedangkan pada multigravida, pembukaan serviks biasanya dapat terjadi bersamaan dengan pendataran serviks. Bisa kita lihat gambar di samping ya. Jadi di sini ada gambar kepala bayi di mana ini akan menekan dari serviks ini yang lama-kelamaan karena tekanan dari his tersebut sehingga mendorong kepala janin ini untuk keluar sehingga membantu dari pembukaan tersebut. Nah, jadi yang lebih efisien mengalami pembukaan itu yaitu bagian terbawah janin kepala, karena bagian terbawah janin kepala ini merupakan bagian yang keras sehingga dapat membantu secara maksimal dan efisien dari pembukaan serviks. Pada slide ini kita bisa melihat perubahan pada serviks. Pada gambar pertama kita bisa lihat ya, tidak ada pembukaan pada serviks. Pada gambar kedua pembukaan serviks itu menjadi 1 cm. Pada gambar ketiga pembukaan serviks tersebut 5 cm. Kemudian pada gambar terakhir serviksnya ini sudah tidak teraba lagi, yaitu pembukaannya berarti lengkap atau 10 cm. Bu, bagaimana mengetahui pembukaan serviks ini bisa berubah 1, 2, bahkan sampai lengkap melalui pemeriksaan apa? Kita bisa melakukan pemeriksaan yang namanya vaginal touche untuk mengetahui pembukaan pada serviks. Caranya kita masukkan tangan kanan kita yang dimulai dari jari tengah diikuti dengan jari telunjuk, kemudian kita bisa meraba serviks tersebut. Jadi indera yang kita gunakan adalah indera peraba dan kepekaan seorang bidan. Jadi semakin sering kita berlatih dan semakin sering kita melakukan pemeriksaan pada pasien, nantinya kita akan paham sendiri dan peka sendiri dengan hasil pemeriksaan kita. Karena jari setiap orang itu berbeda-beda. Ada jarinya yang besar-besar, ada jarinya yang kurus-kurus. Jadi untuk jarinya yang besar-besar, misalnya pembukaan 1 cm-nya itu cukup 1 jari saja. Sementara jarinya yang kecil-kecil itu misalnya pembukaan 1 cm-nya yaitu 2 jari. Jadi setiap orang itu dapat berbeda-beda untuk mengukurnya, karena tergantung dari ukuran jari si pemeriksa. Sehingga hal yang paling kita andalkan yaitu adalah indera peraba dan juga pengalaman dari seseorang pemeriksa tersebut. Jadi kalau kita yang baru pemula,
kalau tidak sering berlatih ya bisa salah dalam melakukan pemeriksaan ini, karena pemeriksaan ini tidak bisa dilihat, hanya bisa diraba dan menggunakan insting kita atau perasaan kita untuk menilai dari pembukaan tersebut. Jadi semakin sering orang tersebut melakukan pemeriksaan dalam, semakin peka dia terhadap hasil dari perabaan tersebut. Pada slide ini kita masih membahas tentang perubahan pada serviks ya. Nah, dilatasi serviks pada primigravida biasanya didahului oleh pendataran terlebih dahulu sebelum proses dilatasi. Sedangkan pada multipara, pendataran dan dilatasi terjadi secara bersamaan. Untuk penurunan kepala biasanya pada primipara sudah terjadi di akhir masa kehamilannya, sementara untuk multipara biasanya terjadi pada saat infartu bersamaan dengan pembukaan serviks. Hal ini juga yang menyebabkan salah satunya mengapa pada primigravida kelas 1-nya lebih lama dibanding dengan multipara. Karena adanya pendataran dan dilatasi pada serviks menyebabkan selaput ketuban dari daerah ostium uteri internum itu lepas dan menyebabkan pendarahan. Nah, jadi lihat pada gambar 1 ya. Awalnya selaput ketuban itu melekat pada dinding uterus. Nah, lihat gambar kedua. Jadi gambar kedua, karena adanya pendataran dilatasi serviks tadi menyebabkan selaput ketubannya lepas dari dinding uterus sehingga menyebabkan pendarahan. Nah, karena adanya pendataran dan dilatasi serviks ini juga menyebabkan atau membebaskan sumbatan serviks. Nah, ini. Nah, sumbatan serviks ini atau lendir serviks. Nah, sumbatan serviks ini. Sehingga pada saat awal persalinan, yaitu tanda persalinan salah satunya adalah blood show atau keluar darah bercampur lendir. Jadi lendir ini berasal dari pembebasan dari sumbatan serviks atau oversculum. Nah, sementara darah berasal dari lepasnya selaput ketuban dari dinding uterus, sehingga tanda awal persalinan salah satunya keluar blood show atau lendir bercampur darah. Pada slide ini kita akan membahas perubahan fisiologis skala 1 yang kedua ya, yaitu perubahan sistem kardiovaskuler. Perubahan pada sistem kardiovaskuler ini yaitu tekanan darah. Jadi tekanan darah ini akan meningkat selama proses kontraksi, di mana peningkatannya pada sistolik yaitu 10-20 mm hidrogirum, dan rata-rata peningkatan yang terjadi pada saat ibu bersalin yaitu 15 mm hidrogirum. Sedangkan diastolik rata-rata terjadi peningkatan 5-10 mm hidrogirum. Jadi, pada waktu di antara kontraksi, tekanan darah biasanya akan kembali ke tingkat sebelum persalinan. Maka dari itu, pada saat kita mau melakukan pemeriksaan tekanan darah, kita jangan melakukan pemeriksaan tekanan darah tersebut pada saat ibu sedang mengalami kontraksi, karena akan terjadi peningkatan pada tekanan darah tersebut baik sistolik maupun diastoliknya. Sehingga kita tunggukan dulu sampai kontraksi ibu tersebut mereda, baru kita lakukan pemeriksaan tekanan darah. Selain itu, pada saat kontraksi ibu tersebut mengalami rasa nyeri, sehingga akan menambah rasa tidak nyaman kepada ibu pada saat kita mau melakukan pemeriksaan tekanan darah. Jadi ibunya kesakitan, sementara kita sibuk mau melakukan pemeriksaan tekanan darah. Jadi ada baiknya kita tunggu sampai kontraksi ibu tersebut mereda, baru kita lakukan proses pemeriksaan tekanan darah tersebut. Bahan tekanan darah ini memang hal yang fisiologis, tapi selama kontraksi sebenarnya dapat dihindari. Salah satu caranya dengan mengatur posisi pasien, yaitu anjurkan posisi pasien tersebut untuk posisi miring ke kiri.
Karena ketika ibu hamil tersebut dalam posisi terlentang karena kondisi rahim yang besar dan bebannya yang berat, maka akan menekan pembuluh aorta dan vena cava inferior, di mana vena cava inferior dan pembuluh darah aorta ini bertugas mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, di mana fungsi darah juga mengalirkan oksigen ke seluruh tubuhnya. Jika terhambat aliran darahnya, maka akan terganggu juga aliran oksigen baik ke ibu maupun ke janin, sehingga tak jarang kalau orang berbadan telentang itu sering merasa agak tidak nyaman pada saat bernafas. Perubahan sistem kardiovaskuler selanjutnya yaitu detak jantung. Detak jantung berhubungan dengan peningkatan metabolisme. Biasanya detak jantung secara dramatis naik selama kontraksi. Fisiologis yang ketiga yaitu perubahan pada sistem metabolisme, di mana di sini metabolisme karbohidrat aerob dan aerob akan meningkat secara berangsur disebabkan karena kecemasan dan aktivitas otot. Mengingatkan saja, metabolisme karbohidrat aerob dan aerob adalah jadi metabolisme karbohidrat aerob yaitu metabolisme yang menggunakan oksigen, sementara metabolisme anaerob yaitu metabolisme yang tidak menggunakan oksigen. Kenapa ini dibahas? Ya, kita harus tahu karbohidrat merupakan sumber energi oleh tubuh kita, sehingga dengan adanya sistem metabolisme ini akan menghasilkan glukosa yang nantinya digunakan untuk pembentukan energi di dalam tubuh. Selain itu, proses metabolisme karbohidrat ini juga akan menghasilkan molekul air dan adenosinat trifosfat atau yang sering kita sebut sebagai ATP, yang merupakan sumber energi yang digunakan oleh sel-sel yang ada di dalam tubuh. Peningkatan pada metabolisme ini ditandai dengan adanya peningkatan suhu tubuh, denyut nadi, cardiac output, pernafasan, dan cairan yang hilang, serta perubahan pada darah. Fisiologis yang keempat yaitu perubahan pada sistem respirasi, di mana terjadinya peningkatan metabolisme karena adanya peningkatan aktivitas fisik dan peningkatan pemakaian oksigen terlihat dari peningkatan frekuensi pernapasan, sehingga pernafasan pada saat kala satu ini akan menjadi lebih cepat. Perubahan selanjutnya itu perubahan pada uterus, di mana terjadinya kontraksi, di mana kontraksi ini bertanggung jawab terhadap penipisan, pembukaan serviks, dan pengeluaran bayi. Kontraksi uterus ini sangat unik karena merupakan kontraksi otot yang sangat sakit. Jadi bersifat involuter yang bekerja di bawah kontrol saraf dan bersifat intermiten yang memberikan keuntungan berupa adanya periode istirahat atau relaksasi di antara dua kontraksi. Kontraksi uterus pada persalinan yaitu terjadi karena panjang ototnya memendek, tetapi pada saat relaksasi panjang otot tidak kembali ke keadaan semula, tapi terjadi perubahan pada serviks. Ini ada gambarnya di bagian bawah, bisa kita perhatikan ya. Selama persalinan, uterus berubah bentuk menjadi dua bagian yang berbeda, yaitu segmen atas dan segmen bawah. Segmen atas memegang peranannya aktif karena berkontraksi, dan dindingnya bertambah tebal seiring dengan majunya persalinan. Sebaliknya, segmen bawah rahim memegang peranan pasif dan makin tipis dengan majunya persalinan karena diregangkan. Jadi, perubahan ini memerlukan kontraksi, dan kontraksi itu membutuhkan tenaga ibu, sedangkan ibu mendapatkan tenaga dari asupan energi. Sehingga penting selama kala satu ini kita menjaga asupan nutrisi ibu. Terdapat 4 perubahan fisiologis pada kontraksi uterus. Yang pertama, pundal dominan atau dominasi pundus. Ya, awalnya kontraksi berasal dari pundus pada salah satu kornu. Bisa dilihat pada gambar pertama ya. Ini gambar kontraksi dimulai. Kemudian menyebar ke samping dan ke bawah. Lihat gambar nomor 2 dan gambar nomor 3, yaitu kontraksi menyebar. Kemudian kontraksi terbesar dan terlama ada di bagian pundus, yaitu gambar keempat, puncak kontraksi. Namun, pada puncak kontraksi dapat mencapai seluruh bagian uterus. Itu adalah kontraksi
dan retriksi. Pada awal persalinan, kontraksi uterus berlangsung setiap 15-20 menit selama 30 detik. Namun, pada akhir kala 1 itu dapat meningkat terjadi pada setiap 2-3 menit selama 50-60 detik dengan intensitas yang sangat kuat. Pada segmen atas rahim tidak berelaksasi sampai kembali ke panjang aslinya setelah kontraksi. Kemudian relatif menetap pada panjang yang lebih pendek. Hal ini disebut dengan retraksi. Ini bisa dilihat otot-otot uterusnya, ini posisi pada saat istirahat pada gambar pertama, kemudian kontraksi pada gambar kedua, dan retraksi pada gambar ketiga. Yang ketiga adalah polaritas. Polaritas ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keselarasan saraf-saraf otot yang berada pada dua kutub atau segmen uterus ketika berkontraksi. Ketika segmen atas uterus berkontraksi dengan kuat dan beretraksi, maka segmen bawah uterus hanya berkontraksi sedikit dan membuka. Ya, tadi sudah dibahas di slide pertama ya, ada yang pasif dan ada yang aktif. Dengan adanya segmen atas uterus, segmen ini memberikan kontraksi yang kuat untuk mendorong janin keluar. Jadi segmen bawah uterus pada kehamilan lanjut, segmen bawah uterus berkembang lebih cepat lagi dan teregang secara radikal untuk memungkinkan turunnya bagian presentasi janin. Kemudian serviks uteri pada saat persalinan, karena adanya kontraksi uterus, maka serviks mengalami penipisan dan pembukaan. Jadi ini proses mekanisme terjadinya kontraksi uterus berdasarkan sistem saraf yang dimulai dari hipofisis posterior kemudian merangsang myometrium sehingga menyebabkan otot-otot pada sel-sel otot pada myometrium itu mensintesa protein kontraktil atau asitomisin sehingga menyebabkan kontraksi uterus. Estrogen dihasilkan dari ovarium, kemudian menginduksi reseptor oksitosin pada uterus. Kemudian oksitosin ini berasal dari pituitari posterior ibu dan fetus, di mana oksitosin ini merangsang uterus untuk berkontraksi dan juga merangsang plasenta untuk mengeluarkan hormon prostaglandin. Sehingga karena adanya mengeluarkan hormon prostaglandin ini dapat merangsang lebih banyak kontraksi uterus. Nah, karena kontraksi uterus semakin banyak akan merangsang plasenta untuk lebih banyak lagi menghasilkan hormon prostaglandin dan juga akan merangsang pengeluaran hormon oksitosin. Jadi ini proses umpan balik yang positif. Fisiologis yang keenam adalah perubahan pembentukan segmen bawah rahim dan segmen atas rahim, di mana selama persalinan uterus terbentuk menjadi dua segmen, yaitu segmen atas dan segmen bawah. Jadi ini sudah dibahas di slide sebelumnya ya. Jadi segmen atas ini merupakan segmen yang memegang peranan aktif karena berkontraksi dan dindingnya semakin menebal seiring dengan majunya persalinan. Sementara segmen bawah merupakan memegang peranan pasif dan makin tipis dengan majunya persalinan karena diregangkan. Sebagai akibat menipisnya segmen bawah uterus dan bersamaan dengan menebalnya segmen atas, maka terbentuk batas antara keduanya yang disebut dengan cincin retraksi fisiologis. Ini bisa dilihat di panah warna hijau, ini merupakan cincin retraksi fisiologis ya. Perubahan fisiologis yang ketujuh yaitu perubahan pada suhu tubuh. Karena terjadi peningkatan metabolisme tadi, maka suhu tubuh pun agak sedikit meningkat selama persalinan, terutama selama dan segera setelah persalinan. Peningkatan ini tidak boleh melebihi dari 0,5 sampai 1 derajat Celcius. Perubahan fisiologis yang selanjutnya yaitu perubahan pada sistem hematologi, di mana di sini terjadi peningkatan hemoglobin selama persalinan dan akan kembali ke kadar sebelum persalinan pada hari pertama pasca postpartum jika tidak ada kehilangan darah yang abnormal. Jadi waktu koagulasi darah juga berkurang dan terdapat peningkatan fibrinogen atau plasma lebih lanjut selama persalinan. Perubahan yang kesembilan yaitu perubahan pada sistem gastrointestinal. Jadi bibir dan mulut dapat menjadi kering karena wanita bernapas melalui mulut. Nah, kemudian karena mengalami dehidrasi dan sebagai respon emosi terhadap persalinan.
Jadi selama persalinan ini, motilitas dan absorpsi saluran cerna itu menurun dan waktu pengosongan lambung itu menjadi lambat, sehingga seringkali wanita tersebut merasa mual dan memuntahkan makanan yang belum dicerna sebelum bersalin. Mual dan sendawa juga terjadi sebagai respon refleksi terhadap dilatasi serviks lengkap. Terkadang bidan dapat meraba tinja yang keras dan tertahan pada rektum pada saat proses persalinan. Mual dan muntah biasa terjadi sampai mencapai akhir kala 1 karena memang proses perubahan dari sistem gastrointestinal. Perubahan fisiologis yang terakhir yaitu perubahan pada ginjal, di mana selama persalinan wanita dapat mengalami kesulitan untuk berkemih. Hal ini disebabkan salah satunya karena terjadinya penekanan pada blas oleh bagian terbawah janin. Hal ini juga bisa disebabkan karena adanya rasa takut atau rasa cemas pada saat persalinan, kemudian adanya rasa malu ataupun sedasi. Jadi sedasi ini bisa disebabkan oleh obat ataupun karena tadi nyeri ataupun cemas sehingga kita tidak mau untuk berkemih. Masuk ke subpokok bahasan yang ketiga yaitu perubahan dan adaptasi psikologis skala 1. Yang pertama adalah pada saat persalinan seringkali ibu memperlihatkan ketakutan atau kecemasan atas proses persalinannya, sehingga menyebabkan seorang ibu ini mengartikan bahwa ucapan pemberian bidan atau kejadian persalinan secara pesimistik atau negatif, jadi mudah tersinggung ya. Yang kedua, seringkali ibu melahirkan tuh mengajukan banyak pertanyaan atau sangat waspada terhadap sekelilingnya karena dia cemas akan keadaan dirinya dan janinnya. Kemudian memperlihatkan tingkah laku sangat membutuhkan. Ya, jadi makanya ketika persalinan kala 1, ibu wajib didampingi oleh pendamping persalinan dan juga bidan untuk menghilangkan rasa cemas dan juga dia sangat membutuhkan bantuan dari pendamping dan juga bidan. Kemudian memperlihatkan tingkah laku minder, malu atau tidak berharga. Makanya pada saat kita menolong persalinan, kita lakukan atau kita menolong persalinan itu dengan sebaik mungkin dan sangat menghargai. Misalnya pada saat ibunya mau dilakukan pemeriksaan TUSE, yaitu harus dijaga privasinya. Jangan sampai kita melakukan TUSE tapi pintu ataupun tidak ada penutup jendelanya sehingga bisa terlihat oleh sekelilingnya yang menyebabkan ibu merasa tidak dihargai ataupun malu. Kemudian selanjutnya memperlihatkan reaksi keras terhadap kontraksi ringan atau terhadap pemeriksaan. Jadi di sini ada ibu-ibu tertentu yang sakit sedikit atau kontraksi sedikit mulai merasa histeris, atau pada saat kita mau melakukan TUSE baru masuk setengah jari sudah teriak-teriak. Nah, itulah pentingnya ketika terjadi sesuatu atau sebelum melakukan sesuatu, kita jelaskan kepada pasien apa yang terjadi pada dirinya dan tujuan pemeriksaan kita tersebut untuk apa. Jadi jangan tidak ada komunikasi tiba-tiba kontraksi ringan, ibu tidak apa-apa, ini kontraksi ini nih, tapi dijelaskan bahwa dengan adanya kontraksi berarti proses persalinan ibu akan maju. Nah, seperti itu. Jadi diberikan penjelasan terhadap kondisinya dan penjelasan terhadap pemeriksaan kita lakukan. Kemudian selanjutnya menunjukkan ketegangan otot dalam derajat tinggi. Ya, jadi ini ibunya pada saat kontraksi otomatis terjadi peningkatan atau ketegangan otot pada saat persalinan, sehingga ibunya harus dilakukan teknik atau harus diberikan teknik relaksasi untuk mengurangi ketegangan otot tersebut. Kemudian tampak menuntut atau tidak percaya, marah atau menolak terhadap staf ataupun bidan yang menanganinya. Ya, karena dia merasa takut terhadap dirinya dan juga keadaan si janinnya, sehingga bisa jadi marah-marah ataupun tidak yakin terhadap tindakan yang kita berikan.
Makanya kita pada saat mau melakukan tindakan itu harus izin, harus dijelaskan, dan juga harus berhati-hati terhadap pemeriksaan kita lakukan. Kemudian menunjukkan kebutuhan yang kuat untuk mengontrol tindakan pemberian perawat. Ya tadi ya, kita harus si ibu itu tidak mau misalnya dilakukan TUC karena sakit. Ya tadi seharusnya kita jelaskan dulu, kita sampaikan maksud dan tujuan dari pemeriksaan tersebut. Perubahan adaptasi psikologis skala 1 selanjutnya adalah tampak lepas kendali atau lepas kontrol pada saat persalinan. Hal ini disebabkan karena adanya kontraksi uterus, sehingga menyebabkan ibu kesakitan, panik, ataupun menjerit, ataupun tidak merespon saran atau pertanyaan yang kita berikan untuk membantu mengetahui kondisi ibunya. Makanya kata ibu tadi, ketika kita mau melakukan tindakan atau menanyakan sesuatu kepada pasien tersebut, jangan pada saat kontraksi karena ya pasti dia kurang merespon atau tambah tidak nyaman ketika kita lakukan tindakan atau kita beri pertanyaan. Kemudian merasa diawasi. Nah, merasa diawasi ini maksudnya ada beberapa ibu yang merasa kurang nyaman ketika banyak yang melihat proses persalinannya. Jadi orang yang tidak kenal dia merasa risih, jadi merasa diawasi, kenapa saya banyak sekali ini yang mendamping, apa kondisi saya tidak baik atau bagaimana, sehingga meningkatkan rasa cemas. Jadi kalau hal seperti ini terjadi ya kita harus menghargai privasi ibu, jadi silakan masuk yang sesuai diinginkan ibu saja. Kemudian merasa dilakukan tanpa hormat, merasa diabaikan atau dianggap remeh. Ya karena kondisi ibunya sudah lelah, sudah capek, sehingga menyebabkan orang mudah tersinggung. Nah, ketika hal ini terjadi, makanya kata ibu tadi kita harus menghargai ibu dengan cara ketika kita mau melakukan tindakan, kita minta izin terlebih dahulu. Kemudian ketika kita mau melakukan tindakan, kita perhatikan lingkungan sekitar, kita hargai privasi pasien. Kemudian ibunya sering ditemani, jangan sampai bidannya malah pada kala satu ini lari kemana-mana, padahal pada kala satu inilah seorang bidan itu sangat diperlukan oleh pasien. Karena untuk apa? Untuk menanggulangi rasa nyeri tersebut. Ketika rasa nyeri tidak dapat ditanggulangi dengan baik, maka akan mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya terjadi peningkatan darah, kemudian ibunya sudah merasa lelah sehingga tidak bisa melahirkan secara normal nantinya karena sudah kehabisan tenaga. Nah, pada kala satu inilah bidan sangat peran penting. Jadi dapat menanggulangi nyerinya dengan berbagai cara, misalnya memberikan terapi merotal Al-Quran, mendengarkan musik, merubah posisi, teknik relaksasi, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah respon melawan atau menghindar yang dipicu oleh adanya bahaya fisik, ketakutan, kecemasan, dan bentuk distres lainnya. Ya, jadi ketika kita dalam kondisi seperti ini, otomatis kita merasa lebih waspada. Jadi biasanya ada ibu-ibu yang ketika mau dituse bilang, "Bu, kok dituse lagi? Ini untuk apa? Bu, kok ini mau diapain?" Jadi dia lebih proteksi terhadap dirinya karena dia takut mau diapakan saya dan anak saya. Sehingga perlu sekali pada saat kita melakukan tindakan tadi, kita harus izin dan juga kita harus jelaskan apa maksud dan tujuan dari tindakan yang kita lakukan tersebut, keuntungannya bagi ibunya apa, bagi janinnya apa. Jadi itu saja perubahan dan adaptasi psikologis pada kala satu. Tema yang selanjutnya adalah manajemen kala 1. Manajemen kala 1 ini terdiri dari mengidentifikasi masalah, menilai data dan membuat diagnosa, menilai kemajuan persalinan pemantauan, kemudian membuat rencana asuhan. Mengidentifikasi masalah ini terbagi dari beberapa tahapan, yaitu pertama dalam pengkajian awal. Jadi pada pengkajian awal ini, apabila seorang ibu tidak melahirkan, wajib kita lakukan pengkajian awal untuk menentukan apakah kondisi ibu tersebut dalam kondisi normal, apakah sudah mau melahirkan,
dan bagaimana kondisi ibu dan janinnya tersebut. Kemudian selanjutnya adalah mengkaji riwayat kesehatan mulai dari nama, umur, alamat, kemudian gravida keberapa, para keberapa, HPHT-nya, tafsiran persalinannya, ada alergi obat atau tidak, pernah melakukan ANC berapa kali, di mana, kemudian riwayat penyakit sebelumnya, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan fisik. Yang pemeriksaan fisik ini ya pertama kita harus mengetahui tanda-tanda vital pasien tersebut, kemudian ada pembengkakan atau tidak, pucat pada daerah matanya dan konjuktivanya, kemudian refleksnya bagaimana, palpasi abdomennya bagaimana, detak jantung, genital luar dan genitalia interna. Kemudian yang selanjutnya adalah pemeriksaan janin. Pemeriksaan janin wajib kita ketahui untuk mengetahui kondisi janin tersebut, yaitu denyut jantung janinnya, kemudian warna dan air ketubannya, ada molase atau penyusutan kepala janin atau tidak, kemudian gerakan janinnya aktif tidak, frekuensinya berapa kali, seperti itu. Kemudian pemeriksaan dalam itu ya hal yang wajib dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh kemajuan persalinan ibu tersebut. Ya, pemeriksaan TUSE yaitu dimulai dari pemeriksaan genitalia eksterna, kemudian kita lanjut ke pemeriksaan dalam dengan vaginal TUSE, mulai dari vagina, serviks, pembukaan, penurunan bagian terbawah, kemudian presentasinya apa dan sebagainya. Kemudian lanjut ke pemeriksaan laboratorium, terdiri dari pemeriksaan urin dan juga pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah hemoglobinnya, kemudian kalau belum tahu golongan darahnya ya periksa golongan darahnya. Urin, mengetahui warna urinnya, kejernihan, ada protein urin tidak, atau glukosa urin atau tidak. Kemudian pemeriksaan psikososial. Jadi psikososial ini meliputi perubahan perilaku ibu, hamilnya ini diinginkan atau tidak, kemudian tingkat energi, kebutuhan dukungan, mau melahirkan di mana, kemudian kebiasaan ibu ini bagaimana, apakah mengkonsumsi alkohol, rokok, narkoba, ataupun ada adat istiadat yang dapat mengganggu dari proses persalinan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah menilai data dan membuat diagnosa. Jadi berdasarkan temuan-temuan dalam riwayat kesehatan ibu, nantinya kita akan dapat mengambil keputusan apakah ibu tersebut dalam persalinan sesungguhnya ataupun pada kala 1 fase aktif atau sedang fase laten. Sehingga setelah kita mengetahui kondisi ibu, kita dapat menentukan tindakan atau diagnosa yang ditentukan pada ibu tersebut. Kemudian menilai kemajuan persalinan atau pemantauan. Selama persalinan berlangsung, perlu pemantauan kondisi kesehatan ibu maupun janinnya. Jika ibu menunjukkan tanda-tanda adanya masalah atau gejala komplikasi atau perubahan kondisi, penilaian harus lebih sering. Sehingga kita dapat menentukan dengan tepat tindakan yang akan kita lakukan pada ibu tersebut apa selanjutnya. Dan yang terakhir adalah membuat rencana asuhan. Jadi dari apa yang sudah kita dapatkan dari hasil pemeriksaan, kita dapat menentukan rencana asuhan yang akan kita lakukan pada pasien tersebut. Tema yang selanjutnya ada dukungan persalinan kala 1. Jadi berdasarkan hasil penelitian, dukungan persalinan ini sangat penting karena dapat memberikan rasa nyaman, aman, semangat, dukungan emosional, dan dapat membesarkan hati ibu. Jadi, kehadiran seorang pendamping persalinan atas pilihannya sendiri merupakan salah satu rekomendasi dalam buku perawatan kelahiran normal. Dan juga beberapa ibu pada saat memilih pendamping persalinan ini lebih memilih suaminya ataupun ibunya sendiri untuk mendampingi dia selama proses persalinan. Tersebut nanti bisa dibaca sendiri bentuk dukungan suami dan bidan terhadap ibu bersalin kala 1.
Pokok bahasan selanjutnya adalah melakukan terapi zikir dan ayat-ayat Al-Quran. Jadi salah satu energi yang besar bagi ibu hamil dan bersalin dalam menghadapi berbagai kesulitan adalah dengan banyak berdoa kepada Allah dan berzikir serta berserah diri memohon atas kemudahan proses persalinannya, karena hal ini merupakan suatu keajaiban dan proses yang alamiah sehingga kita harus berserah diri kepada Allah. Kemudian ini ada beberapa zikir yang dianjurkan pada saat kita akan melahirkan. Jadi yang pertama ada surat Al-Ikhlas, kemudian ada surat Al-Falaq dan An-Nas, dan terakhir adalah membaca doa Nabi Yunus. Oke, jadi untuk zikirnya bisa dibaca sendiri ya. Berikut cara mengurangi nyeri kala 1 dengan teknik non-farmakologi, yaitu dengan aromaterapi, kemudian bisa dengan menggunakan akupresur, kemudian bisa menggunakan kompres panas dingin, dan terakhir adalah merotal Al-Quran. Jadi untuk jenis aromaterapinya, titik akupresurnya, silahkan kalian baca di modul yang telah dikirimkan di e-learning. Pokok bahasan selanjutnya adalah tanda bahaya kala 1. Jadi di sini kita sebagai seorang bidan wajib mengetahui tanda-tanda bahaya pada kala 1 tersebut sebagai dasar kita untuk melakukan rencana asuhan selanjutnya kepada pasien kita agar tidak terjadi komplikasi ataupun hal-hal yang tidak diinginkan kepada ibu dan janin. Nanti kalian bisa membacanya di buku APN halaman 46 sampai dengan 49. Di situ sudah tertera jadi masalah apa yang dapat terjadi pada kala 1 dan rencana asuhan sebagai seorang bidan terhadap tindakan yang kita ambil terkait kasus tersebut. Jadi nanti kalian harus ingat dan pahami apa saja yang akan kita lakukan jika ditemukan kasus-kasus tersebut. Baik, untuk materi terakhir ada pendokumentasian kala 1. Kita menggunakan SOAP untuk pendokumentasian kita. SOAP ini terdiri dari subjektif, objektif, analisa data, dan penata laksanaan. Di mana data subjektif ini kita berdasarkan apa yang disampaikan oleh pasien dan keluarga pasien. Kemudian data objektif ini merupakan data yang kita peroleh dari hasil pemeriksaan kebidanan, baik pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan penunjang lainnya. Kemudian yang ketiga analisa data. Analisa data merupakan menganalisis dari masalah apa yang terdapat pada klien tersebut yang didapat dari data subjektif, objektif. Kemudian kita merumuskan diagnosa dari masalah pasien tersebut. Kemudian setelah kita dapat diagnosanya, yang terakhir adalah kita melakukan penata laksanaan terhadap masalah yang dihadapi oleh klien tersebut. Kemudian untuk pendokumentasian selanjutnya adalah menggunakan pantograf, di mana pantograf ini kita gunakan pada saat persalinan, jadi wajib ini dibuat untuk baik, itu saja yang mungkin bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.